yang berarti tingkat reliabilitasnya tinggi. Berapa? Gimana? Kamu tahu itu tinggi dari gimana? Kategori tinggi itu dapat dari mana kamu? Karena dari nilai ini Bu, yang Cronbach Alpha ini. Lebih tinggi dibanding? Lebih tinggi karena Kan bisa ngomongin saya lebih tinggi dibanding Bu Mariani. Ada tandingannya kan? Ada yang bandingan. Nah, kalau Cronbach Alpha ini bisa dikategorikan reliabilitasnya tinggi atau tidak, dilihat dari apa? Dari ketentuannya Bu, soalnya saya waktu belajar kemarin tuh udah dibikinin tabel tentang ketentuan gitu Bu, dan ini tuh termasuk ke kategori tinggi. Oke, kategori tinggi. Ada yang lain mungkin yang ingin tambahkan? Maksudnya Fanny itu. Yang ngomong kalau lebih dari 0,5 itu artinya reliable alat pengukurannya gitu Bu katanya. Oke. 0,81 sampai 1,00 berarti itu kriterianya sangat tinggi. Jika 0,61 sampai 0,80 itu kriterianya tinggi. Jika 0,41 sampai 0,60 berarti cukup. Jika 0,21 sampai 0,40 berarti rendah. Jika 0,00 sampai dengan 0,21 berarti sangat rendah. Nah, jadi maksud Ibu gitu loh, walaupun di tutorialnya memang nggak disampaikan, jangan sampai kalian termakan. Pokoknya di atas 0,5, tapi kata siapa? Jadi sebenarnya menentukan reliabilitas ini ada teori ya. Kalau Pak Jia menggunakan Arikunto, ada mungkin yang menggunakan teori lain. Tapi pada umumnya tidak akan jauh beda. Ya, kategori ini biasanya akan sama. Agar apa? Agar ada satu kesatuan. Jadi Fani bukan karena Bu, pokoknya kemarin sudah ditentukan 0,5. Enggak gitu juga, Mevani ya. Harus juga punya patokan bahwa kalau melihat di atas ini, itu kalau membaca alfabetnya segini, artinya sudah tinggi, sangat tinggi, cukup, rendah, atau sangat rendah. Ya, kayak kita kemarin loh, mengolah nilai ya, sangat setuju, setuju. Nah, itu kan kategori. Ya, Mevani. Jadi Mevani lanjutkan. Setelah kamu uji coba, berapa soalmu? 25 Bu. Oke, 25. Terus yang reliabelnya sebetulnya yang reliabelnya tuh ada 6 Bu. Ini cuma contoh aja. sebenarnya ada berapa yang reliable? Ada 6. 6. Iya. Menurutmu apa yang ternyata yang membuat kamu tidak merasa reliable, tidak handal soalmu itu atau instrumenmu itu? Soalnya soal itu terlalu sukar Bu. Berarti sudah kamu bisa ngecek ketika analisis butir soal ya? Banyak yang sukar berarti soalmu ya? Iya Bu. Berapa soal yang sukar? Berapa ya? Ada 10 kayaknya deh Bu. Oke ya. Jadi teman-teman, kalian itu sebenarnya sudah bisa menerka ketika analisis butir soal, daya beda dan tingkat kesukaran. Sudah bisa terlihat. Oh, ini bakal valid ini atau tidak ya. Oke, coba kita minta tolong Sela. Sela bantu dulu Mevani ini menjelaskan. Ini dia maksudnya kira-kira bagaimana nih? Baik Ibu, izin Sela Serahwati ya Bu. Ya Bu, izin menyampaikan tanggapan. Sebenarnya untuk mengecek tingkat reliabilitas itu harus yang diujikan itu instrumen atau item yang valid saja. Yang tidak valid kan udah tidak valid gitu. Jadi berarti tidak inian berartinya. Yang ini Bu, yang reliabilitas itu yang valid. Coba mungkin saya bisa jelaskan dari awal itu bagaimana kok bisa coverage
chrome bench alpanya seperti ini gitu. Maaf Mbak Pepani, ke saya dulu coba. Jadi teman-teman kalau udah bisa dicoba reliabilitasnya pasti nggak reliable ya. Iya, seperti itu Bu. Ya. Tapi Bu, saya mau nyoba mungkin reliable. Tapi nggak perlu karena itu sebenarnya kalian tuh ngerjain 2 kali ya. Ya silakan Sheila, kita sebelum menutup nih udah lewat, nanti mereka ada kuliah.